Pada pembelajaran komitmen mutu terdapat dua modul. Yang pertama, efektivitas, efisiensi, inovasi, dan mutu penyelenggaraan pemerintah. Modul 2, aktualisasi, inovasi, dan komitmen. Pada modul pertama dibagi menjadi 3 kegiatan belajar. Yang pertama, konsep efektivitas dan efisiensi, konsep inovasi, konsep dasar, dan pengertian mutu. Kegiatan belajar 2 ialah nilai-nilai dasar orientasi mutu, di mana dalam modul ini kita akan bahas tentang manajemen mutu. Manajemen mutu dapat diukur dengan kriteria kesadaran akan mutu, sifat kemanusiaan yang kuat, desentralisasi secara menyeluruh. Yang kedua, kita akan belajar tentang teknik metode perbaikan mutu, yaitu metode yang digunakan PDCA, Plan, Do, Check, Action. Yang kedua, metode yang digunakan ialah diagram sebab akibat. Adapun nilai-nilai dasar orientasi mutu, yang pertama, mengedepankan komitmen, layanan yang menyentuh hati, produk jasa berkualitas tinggi, beradaptasi dengan perubahan, pendekatan ilmiah, inovasi dalam menyelesaikan masalah, upaya perbaikan berkelanjutan. Yang keempat, pada nilai-nilai dasar orientasi mutu, kita akan membahas tentang implementasi mutu dalam pelayanan publik. Proses implementasi manajemen mutu diawali dengan menganalisis masalah yang telah diidentifikasi, menyusun rencana mutu, melaksanakan pekerjaan berbasis rencana mutu, mengawal pelaksanaan dan mengawasi ketercapaiannya, merancang upaya peningkatannya agar dapat membangun kredibilitas lembaga pemerintah. Berkenaan dengan pentingnya inovasi dalam layanan penyelenggaraan pemerintahan, maka dilakukanlah pendekatan inovasi, yaitu pendekatan inovatif dalam penyelenggaraan pemerintahan dan upaya peningkatan produktivitas aparatur. Pada modul 2 dibagi menjadi 3 kegiatan belajar. Yang pertama, membangun komitmen mutu dalam penyelenggaraan pemerintah. Di sini kita akan bahas tentang aspek penting pelayanan mutu dan komitmen mutu dalam pelayanan tempat kerja. Pelayanan publik yang bermutu merupakan wujud akuntabilitas pemerintah selaku penyedia layanan publik. Pelayanan publik yang bermutu akan menciptakan kepercayaan publik kepada pemerintah. Perubahan dalam bidang pelayanan menuntut adanya perubahan pola pikir dan budaya kerja aparatur, sehingga tuntutan akan adanya pembangunan budaya mutu sudah mutlak. Dengan adanya inovasi dapat menekan biaya produksi, meningkatkan produktivitas, menambah keuntungan, memperkuat organisasi dalam meningkatkan daya saing di era ekonomi global, meningkatkan kemampuan organisasi dalam beradaptasi dengan perubahan lingkungan. Pada kegiatan belajar 2, kita akan belajar tentang berpikir kreatif, yaitu kreativitas dalam pelayanan dan teknik berpikir kreatif. Aparatur yang kreatif akan tercermin dari perilakunya yang memiliki dorongan kuat untuk senantiasa mencari kebaruan, menemukan sesuatu yang berbeda dari yang sudah ada, dan menciptakan keunikan yang berujung pada lahirnya karya inovatif. Proses berpikir kreatif membutuhkan daya imajinasi yang tinggi yang mampu keluar dari rutinitas atau berbeda dari kebiasaan sehari-hari. Pada kegiatan belajar 3 ialah membangun komitmen mutu melalui inovasi. Di sini kita akan bahas tentang best practice dalam pelayanan, 2. Peran PNS dalam membangun inovasi pelayanan, 3. Aktualisasi nilai-nilai dasar komitmen mutu untuk keunggulan bersaing.
Faktor pendorong yang memfasilitasi lahirnya kreativitas dan inovasi adalah kepemimpinan yang memiliki visi dan misi untuk melakukan perubahan yang lebih baik, lingkungan kerja yang mendorong terciptanya kreativitas kerja, dan budaya organisasi yang memfasilitasi terjadinya inovasi seperti budaya kerja dinamis, kreatif, tidak cepat puas, tidak cepat menyerah, bekerja keras, malu jika tidak berbuat lebih baik, dan dapat mengapresiasi hasil